Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaos kitab Jami'ud Durus halaman 20. I'rabul musamma bihi, mengi'rabi lafaz yang sudah dijuluki, diberi nama. In sammaita bi kalimatin mabniyatin abqaitaha ala haliha. Jika engkau menamai dengan satu kata yang dimabnikan, maka engkau akan membiarkannya sesuai keadaannya. Ada orang kamu kasih nama dengan satu kata yang kata itu sudah mabni. Maka bagaimana? Maka kamu tetap akan membiarkan sesuai dengan kemabniannya. Ada orang kamu kasih nama Rubba. Kamu punya anak dikasih nama Rubba atau dikasih nama Haitsu. Yang mana Haitsu dengan Rubba ini sudah mabni, maka tetap kamu tidak boleh merubahnya. Ra'aitu Haitsu, karena memang haitsu mabniyun ala dhammi. Terus bagaimana mengi'rabnya? Wa kana i'rabuha muqaddaran fil ahwali thalatha. Maka dalam 3 keadaan tetap kamu akan mengi'rabnya secara takdiri, rafa'nya, nasabnya, jarnya. Falau sammaita rajulan rubba auman, jikalau kamu menamai orang, menamai lelaki dengan nama Rubba, atau kamu kasih nama Man au Haitsu, atau kamu kasih nama Haitsu, qulta, maka kamu akan berkata Ja'a Rubba. Tidak boleh kamu rubah Ja'a Rubbu. Akramtu Haitsu, tetap kamu akan membaca Haitsu. Meskipun kata Haitsu di situ kedudukannya menjadi maf'ul bihi. Ahsantu ila man, tidak boleh juga kamu baca ila manin. Kan begitu. Bagaimana peng'irabnya? I'rabnya adalah muqaddar. Faharakatul i'rabi muqaddaratun ala awakhiriha, maka harakat i'rabnya dikira-kirakan pada akhir kata itu. Mana min zuhuriha harakatul bina al-asli, tercegah untuk menampakkan terkait dengan harakatnya i'rab tadi. Apa yang mencegahnya? Harakatul bina al-asli, harakatnya kemabnian yang asal tadi. Paham ya? Syed? Wa kadza in sammaita bi jumlatin, begitu juga jika engkau menamai orang dengan satu jumlah. Imam punya anak dikasih nama misalnya Ja'a Zaidun. Siapa nama anak Imam? Ja'a Zaidun. Nah, kan keren itu. Atau ta'abbata syarran. Atau kamu maknai jadal haqqu. Ja'a Zaidun, jadal haqqu. Maka bagaimana? Lam tughayyirha lil i'rabit tari. Kamu tetap tidak boleh merubahnya karena adanya i'rab yang mendatanginya, yang baru datang. Meskipun ada amil yang menuntut dalam peng'i'raban, tetap kamu tidak akan merubahnya. Sehingga nanti i'rabnya tetap menggunakan i'rab takdiri. Fataqulu ja'a ta'abbata syarra, akramtu jadal haqqu, sesuai dengan nama yang sudah kamu juluki dengan nama itu pada seseorang. Nama di sini namanya orang itu namanya berbentuk jumlah. Ya seperti Ja'a Zaidun. Siapa Ja'a Zaidun yang kedua itu? Namanya orang, saya kasih nama Ja'a Zaidun. Tetap tidak berubah. Ro'a itu Ja'a Zaidun. Nah begitu. Karena memang namanya Ja'a Zaidun. La i'rab nasab rafa'nya dan jarnya dikira-kirakan.
Wa yakun i'rabu tari muqaddaran, maka i'rabnya di situ i'rab takdiri. Jadi i'rab yang datang itu nanti berlaku i'rab muqaddar atau takdiri. Mana azhur harakatihi? Mana azhur harakatihi? Harakatul i'rabil asli. Tercegah untuk menampakkan harakatnya, ya toh? Apa yang mencegah harakatul i'rab al asli? Ya harakatnya i'rab yang asal itu. Ini berarti sama dengan yang sudah mabni, karena sudah kamu namakan nama itu dengan nama itu, berarti mabniun. Kemudian yang keempat adalah ada nama i'rab mahalli. Apa al-i'rab al-mahalli? Taghayyurun i'tibariyun bisababil 'amil fala yakunu zahiran wala muqaddaran. Kalau dalam i'rab mahalli ini kita akan mempelajari i'rab yang juga bukan i'rab lafzi, bukan takdiri. Apa i'rab mahalli? Perubahan secara i'tibari, secara anggapan saja, secara asumsi saja yang disebabkan amil, sehingga i'rabnya itu bukan zahir, berarti tidak nampak, juga bukan muqaddar, juga tidak dikira-kirakan. Berarti hanya anggapan statusnya dia beri'rab rafa, nasab, jar. Penganggapan saja. Iya. Kalau secara lafaz ya tidak berubah, dikira-kirakan, tidak ada pengira-kiraan. Contohnya wa huwa yakunu fil kalimatil mabniyah. Hal itu terjadi pada kata-kata yang mabni. Contoh, jaa haula'il talamizu akramtu man ta'allama wa ahsantu ila alladhina jtahadu lam yanjahanna al-kaslan. Dalam kata-kata ini, kata-kata yang sudah mabni seperti haula'i, seperti man, ya tak? Alladzina, ya tak? Maka kata-kata tadi itu i'rabnya secara mahallan. Paham ya? Yanjahanna. Yang jahanna ini mabni apa bukan? Mabni. Dan begitu. Nah, karena ini mabni, ini kok kemasukan lam, berarti dia majzumnya secara mahalli, kejazmannya secara mahalli. Alladzina ini majrurun bi ila, maka tingkat kejarannya di situ kamu tidak usah merubah alladzini, karena itu sudah mabni, i'rabnya fil mahal. Akramtu man, tidak boleh kamu rubah mana, karena memang man mabni, jadi kenasopannya fil mahal. Begitu juga jaa haula'i, tidak usah kamu rubah haula'u, karena memang mabni. I'rabnya semuanya itu i'rab mahalli. Wa yakunu aidan fil jumalil mahkiyah wa qad sabaqal kalamu 'alaiha. Begitu juga terjadi pada kata-kata jumlah yang diceritakan. Dan ini pembahasannya sudah kita bahas. Fal mabniyu la tadhharu ala akhirih harakatul i'rab li'annahu thabitul akhir ala halatin wahidah. Kata yang mabni itu atas akhirnya kata itu, ya tak? Maka harakat i'rabnya nanti tidak nampak, karena memang akhir dari kata itu sudah menetap, memang begitu sesuai kondisinya. Man, ya harakat akhirnya memang mabniun ala sukun itu. Entah mau jadi fa'il, jadi nasab, jadi maf'ul bih, fa'il rafa, maf'ul bih nasab, atau majrurun biharfil jar, ya tetap man terus. Nah, namanya i'rabnya nanti i'rab mahalli.
Fa in waqa ahadul mabniyati mawqi'a marfu'in aw mansubin aw majrurin aw majzumin fayakunu raf'uhu aw nasbuhu aw jarruhu aw jasmuhu i'tibariyah. Jika salah satu isim-isim yang mabni itu kok kemudian dia letaknya isim yang dibaca rafa atau dibaca nasab atau dibaca jar atau dibaca jazm, maka kerafaan atau kenasaban atau jarnya atau jazmnya itu sifatnya i'tibari, hanya anggapan saja beri'rab, tapi realitanya tidak ada perubahan secara perubahan kasat mata. Wa yusamma i'rabu i'raban mahalliyan, yang seperti inilah disebut i'rab mahalli, ay bi'tibari annahu halun halu mahalli marfu au mansub au majrur au majzum. I'rab mahalli itu meninjau bahwasannya itu adalah keadaan yang menempati yang dirafa'kan, ya tak? Yang dinasabkan, dijerkan. Jadi bi'tibari annahu halun, muhallun ya, hallu mahallin. Kalau hallu mahallin, keadaan penempatan yang dirafa'kan. Maksudnya gimana? Ya kondisinya dia itu hanya disetatuskan, ditempatkan pada kondisi rafa, ditempatkan pada kondisi nasab, rafa, jar. Jadi secara penempatan saja. Kalau realitanya secara lafaz, ya udah berubah. Secara takdiri, ya udah berubah. Jadi ketika kita ngomong ja'aman, tidak usah kamu rubah ja'amanun. Ja'aman, ini rafa. Ustaz, kok sukun? Ini namanya mahalli. Wa yuqalu innahu marfu'un aw mansubun aw majrurun aw majzumun mahallan. Sehingga akan dikatakan nanti marfu' mahallan, mansub mahallan, majrur mahallan. Kalau bahasa kitab yang lain fi mahalli jarrin, raf'in, nasbin, jazmin. Ay bin nazari ila mahallihi fil jumlah. Berarti yaitu dengan meninjau pada kedudukannya dalam jumlah. Bihaitsu law halla mahallahu mu'rabun lakana marfu'an aw mansuban aw majruran aw majzuman. Sekiranya misalnya tempat itu ditempati oleh isim yang di-i'rab, maka nanti dia akan menjadi rafa. Tapi kenapa kok tidak berubah? Karena ini hanya statusnya saja. Kok cuma statusnya saja? Kalimat-kalimat ini adalah berbentuk mabni secara asal. Begitu. Begitu juga dalam kondisi nasab, jar atau dijazmkan. Wal hurufu wa fi'lul amri wal fi'lul madi alladhi lam tasbiqhu adatu syartin jazimah wa asma'ul af'al wa asma'ul aswab la yataghayyaru akhiruha lafzan wala taqdiran wala mahallan. Lidzalika yuqalu innaha la mahalla laha min al-i'rab. Huruf. Ini huruf apapun. Fi'il amar, fi'il madhi yang tidak didahului oleh adat syarat yang jazimah, yang menjazmkan. Dan juga isim-isim fi'il sah, hayyahan. Dan juga isim-isim suara. Suaranya kuda, himar misalnya. La yataghayyaru akhiruha, maka akhir kata-kata itu tidak berubah, baik lafaz, pengira-ngiraan maupun secara status. Lidzalika yuqalu innaha la mahalla laha minal i'rab. Maka dari itu kata-kata tersebut termasuk kata yang tidak memiliki kedudukan dalam peng-i'raban. Rafa, enggak ada rafa nasab jar jazm. Kenapa?
ini tidak kesentuh dengan i'rab karena itu mabni semua. Ammal mudhari'ul mabniyu fa i'rabuhu mahalliyun raf'an wa nasban wa jazman. Tapi kalau fi'il mudhari' yang mabni, maka i'rabnya adalah i'rab mahalli, baik rafa, nasab dan jazm. Mislu hal yaktuban wa yaktubana. Yaktuban ini mabniyun, yaktubana mabniyun. Fi'il ini enggak boleh kamu katakan i'rabnya zahir atau lafziyun atau takdiriyun, tapi i'rabnya adalah mahalliyun. Itu. Secara kata dia mahalli, kan begitu. Contohnya kayak gimana? Ini contohnya. Ya tak? Wallahi lan yaktubanna. Yaktubanna secara asal kata memang yaktubanna, kemasukan amil nasab lan, maka tetap yaktubanna itu mansub bilan karena kemasukan lan. Ya tak? Lan itu amil nasab, tapi kenasobannya secara mahalli. Wala yaktubna sama, walam taktubanna sama, seperti la yaktubanna di awal tadi. Walam yaktubna juga sama. Wa ammal madhi al-masbuqu bi adati syartin jazima fahuwa majzumun biha mahallan. Sedangkan fi'il madhi yang didahului dengan adat syarat yang menjazmkan, maka fi'il madhi tadi dijazmkan secara kedudukan, secara mahalli. Contoh, ini jtahada aliyun akramahu muallimu. Ini jtahada jika bersungguh-sungguh, aliyun ali, akramahu muallimu, maka akan memuliakan kepada Ali muallimuhu, gurunya Ali. Ini terkait dengan i'rab mahki. Kalian harus paham dengan hal ini. Seperti itu. Yes. Dua paragraf lagi lah sedikit. Al-khulasu al-i'rabiyah, ringkasan dari i'rab. Al-kalimatul i'rabiyah arba'atu aqsamin. Jadi kata-kata yang di i'rab itu akhirnya kesimpulannya ada 4 bagian. Ada yang modelnya musnadun, berbentuk musnad. Ada yang modelnya wa musnadun ilaih, musnad ilaih. Ada yang modelnya fudlatun, fudlah. Ada yang modelnya adatun, adat. Musnad dan musnad ilaih. Contoh kepada Sofi, Ja'a Zaidun. Mana musnad ilaihnya, Fi? Ja'a Zaidun, musnad ilaihnya mana? Musnad ilaih itu apa? Sudah tak kasih rumusan simpel? Yang memikul. Hah? Yang memikul. Yang memikul apa, Mam? Beban. Berarti masuk ja'a yang memikul. Ja'a itu manungso betutu. Pekerjaan apa bukan? Yang mana, Mam? Kalau yang memikul, siapa yang datang memikul Zaid? Apa Zaid memikul kedatangan tadi? Nah, musnad ilaih mana? Zaidun qaimun. Mana musnad ilaih? Zaidun. Qama Zaidun. Zaidun. Nah, itu lebih. Ya, Ya, salah. Enggak, bukan lupa. Filenya masih dibantah sebagian. Yes. Kemudian katanya dalam kitab ini, ya toh? Kesimpulannya ada musnad ilaih, ada fudlah, ada adat. Apa fudlah dan adat? Di belakang nanti.
Jadi musnad ilaih itu yang memikul, musnad itu pekerjaannya, pikulannya, perbuatannya, julukannya, itu. Itu dalam makna yang gampang. Wa qad sabaqa syarhul musnadi wal musnadi ilaih. Penjelasan musnad ilaih sudah berlalu. Wa yusamma kullum minhuma umdatan. Keduanya musnad dan musnad ilaih itu disebut umdah. Berarti nanti tinggal umdah, fudlah, adad. Kenapa kok disebut umdah? Li'annahu ruknul kalam. Karena itu sendinya omongan. Nah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu adalah umdah. Umdah itu kumpulan musnad ilaih, atau bisa berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Fala yustaghna anhu bihalin minal ahwal. Umdah ini atau musnad ilaih ini tidak bisa kita lepas, karena memang itu pokok kata. Beda dengan kita ngomong di sekolah. Apa di sekolah maksudnya? Tidak bisa dipaham karena umdahnya hilang. Rahmat datang di sekolah. Nah, rahmat datang itu adalah umdah. Nah, begitu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Wala tatimul jumlatu biduni wa mithaluhuma as-sidqu amanah. Sehingga jumlah itu tidak bisa sempurna kalau lepas dari sendi-sendinya, dari sendi-sendi ucapannya, dari tiang-tiang ucapannya atau umdah itu tadi. Contohnya kata as-sidqu amanah. Gitu. Kejujuran itu adalah amanah. Wal musnadu ilaihi la yakunu isman. Musnad ilaih itu hanya berbentuk isim. Wal musnadu yakunu isman mithlu nafi'in min qaulika al ilmu nafi'un. Kalau musnad kadang berbentuk isim, seperti kata nafi' dalam lafaz al ilmu nafi'un khabar. Wasmu fi'lin ada juga kadang berbentuk isim fi'il, hayhatal mazal. Wa fi'lan ada juga berbentuk fi'il, seperti ja'al haqqu wa zahaqa al batil. Bagaimana mengi'rab musnad ilaih yang dia nama lainnya adalah umdah? Kemudian bagaimana mengi'rabi fudla dan adad? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi kalau saya menyimpulkan umdah ini, sebelum saya bahas perlu saya jelaskan filenya. Rahmat berkata, saya pergi. Mana musnad ilaih, Mam? Saya Pergi. musnad. Nama lain dari saya pergi selain namanya musnad ilaih, namanya apa? Umdah. Ya tahu? Kemudian yang dimaksud fudlah itu yang mana? Pergi ke pasar. Ya. Kata ke pasar ini namanya fudlah. Kalau ke-nya namanya adad. Begitu. Bagaimana i'rabnya? Insyaallah kita besok akan melanjutkan ini. Kalau hatam besok bab ini semua, kita baru lanjut pada kajian bab fi'il, biar paham yang lazim dan muta'addi, kata kerja, memukul, berdiri, itu dalam bahasa Indonesia itu. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan